Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa 'amalan wa tuqa ya rabbal alamin. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali ya. Saya kira di ujung daripada sesi-sesi yang ada di daurah bahasa Arab level 1 ini, dan saya kira sekarang masuk di pertemuan yang ke-29 seperti itu ya. Dan alhamdulillah juga kita sudah berpindah dari yang namanya tadi jilid pertama ya. Sekarang kita masuk di kedua dan masuk di yang pelajaran yang ke-11 seperti itu ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini adalah adarsul al-hadi asyar ya. Jadi kalau 11 itu ahada asyar ya, seperti yang teman-teman ketahui ya. Cuman kalau kita jadikan dia itu nomornya angka yang diawali dengan ke ya. Jadi ke 11 misalkan, itu kita tinggal nambahin alif di tengah-tengahnya seperti ini. Jadi yang awalnya ahada asyar ya, alifnya dihilangin menjadi hadi asyar seperti itu ya. Berbeda kasusnya kalau misalkan sebelumnya ini isimnya itu isim muannas ya. Jadi ini kan isim mudzakkar, maka kita pakai hadi asyar. Tapi kalau muannas misalkan madrasah ya, atau mungkin contohnya yang lain ya madrasah boleh ya. Jadi misalkan al madrasatu al hadiyah asyrah seperti itu. Ada tak marbutah di belakangnya. Gitu. Baik, mungkin kita nggak lama-lama ya. Jadi ini ada chat dari Mas Ensin ya. Saya ngomong nggak keluar. Oh iya Mas Samin nggak keluar. Udah dia Pak Samin ya. Baik. Atau mungkin pakai headset yang lain nggak apa-apa sih. Coba Mas Ensin mungkin ya. Baik. Oke, kita langsung masuk aja ya. Sebelum saya mulai, ini mungkin saya sedikit banyak memberikan ini ya, motivasi buat teman-teman sekalian ya, bahwasannya ketika kita ini belajar bahasa Arab gitu ya, itu memang ada beberapa tantangan yang mungkin perlu teman-teman perhatikan ya. Di antaranya bahwasanya ketika kita belajar bahasa Arab itu untuk yang namanya mempoles atau dalam artian atau menghaluskan yang namanya metode atau mungkin teori-teori yang ada, itu sering-sering yang namanya bercakap dengan yang namanya bahasa Arab seperti itu ya. Dan kalau dulu saya di pesantren itu ya, kalau dulu saya di pesantren itu memang sifatnya dipaksa seperti itu ya. Dan memang yang namanya kelas 1 SMP kan ya, dulu itu saya maksud pesantren, itu memang sifatnya dipaksa. Dan ketika dipaksa pun ya, anak yang belajar bahasa Arab ini dalam artian tidak semuanya mau belajar bahasa Arab seperti itu ya. Tapi hanya karena ada beberapa orang yang punya keinginan atau dalam artian punya gairah ya, gairah untuk belajar bahasa Arab ya, akhirnya di situ anak yang sebelum yang punya gairah belajar bahasa Arab sama anak yang tidak punya gairah berbahasa Arab itu yang memang berbeda seperti itu. Jadi meskipun sama-sama dipaksa, tapi hasilnya berbeda. Dan saya kira dalam keadaan yang belajar bahasa Arab yang online seperti ini ya, itu kalau misalkan teman-teman bisa yang namanya punya gairah dalam mempraktikkan bahasa Arab, kemudian sering-sering membaca apa yang telah saya sampaikan di tutorial seperti ini ya, ini tidak lain nanti kemudian teman-teman yang punya motivasi lebih itu tentunya berbeda dengan teman-teman yang tidak memiliki motivasi. Dan ini saya teringat daripada perkataan salah satu perkataan pengasuh pondok saya dulu ya. Itu beliau pernah mengatakan yang namanya malu amalan fauqa ma amilu gitu ya. Malu ya. Tahu ya malu ini fiil amr daripada amila ya malu. Amila ya malu. Belajarlah ya. Malu amal katanya. Amal dari amal bukan alima ya. Malu itu kerjakanlah ya. Malu itu kerjakanlah dari kata amal tadi ya. Malu kerjakanlah. Fauqa artinya apa? Di atas ya. Fauqa ma amilu. Fauqa ma amilu, di atas ma apa-apa yang amilu. Amilu di sini fi'il madhi seperti itu ya. Jadi kalau yang tadi itu malu itu fi'il amr, kemudian yang terakhir amilu itu fi'il madhi. Malu fauqa ma amilu ya. Kerjakanlah apa-apa yang
Jadi ma di sini ini tidak hanya memiliki makna apa-apa ya, bisa berarti yang tidak begitu. Ma di sini bermakna tidak, bisa bermakna la ya. Jadi kalau la itu ketemunya dengan mudhari, kalau ma itu ketemunya dengan fi'il madhi, sama-sama memiliki makna negatif ya. Jadi kerjakanlah yang tidak dikerjakan oleh orang-orang lain kerjakan seperti itu. Dan ini yang kemudian atau mungkin di atas orang-orang lain kerjakan. Jadi paling enggak di sini teman-teman paham ya bahwasanya ketika kita ini bisa mengerjakan di atas orang-orang kerjakan, itu tidak lain nanti teman-teman bisa mendapatkan faedah yang lebih daripada yang orang-orang lain dapatkan. Baik, kita masuk di pelajaran yang ke-11 ini ya, Ad-Darsul Hadi Asyar. Tafadhol, mungkin dari awal, di paragraf awal, boleh dimulai dari Pak Sarmin, sambil diterjemahkan mungkin. Baik, Ustaz. Dhahabat tilmidu ilal madrasati kulla yaumin littalabil ilmi. Talabul ilmi wajibun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya? Telah pergi murid ke madrasah ya, setiap hari untuk mencari ilmu. Untuk mencari ilmu. Nah, ya teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ya, di sini ada yang namanya tolab. Ya. Tolab ini fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amr di sini. Ada yang tahu? Atau mungkin teman-teman ada yang sudah baca tadi sebelumnya? Nah, ini di kolom ini dijelaskan ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, tapi di sini nggak ada fi'il amrnya. Yang ada yang namanya masdar. Apa? Masdar ya. Masdarun. Nah, masdar ini jadi di pertemuan yang ke-11 ini kita akan belajar yang namanya masdar seperti itu. Apa yang dimaksud dengan masdar? Masdar itu mungkin kalau dalam bahasa Inggris itu istilahnya ada yang namanya gerund ya. Jadi kalau gerund itu contohnya misalkan listening gitu ya. Atau mungkin hearing misalkan yang belakangnya ada ing seperti itu ya. Jadi tolab ini merupakan masdar yang memang memiliki makna kalau dalam bahasa Indonesia ya itu mungkin istilahnya di situ ada yang namanya an di belakang. Jadi misalkan pencarian, nah, ini ada pe sama an di belakang, ada di depannya ada pe, di belakangnya ada an. Jadi pencarian itu kan kalau dalam bahasa Inggris kan istilahnya ada yang namanya gerund ya, atau mungkin dijadikan ing, looking for misalkan ya. Pencarian itu looking for. Jadi istilahnya masdar itu gampangnya seperti itu ya. Jadi di sini kita ditemukan dengan yang namanya masdar, talabul ilmi. Jadi kalau tadi saya tanyakan apakah ini fi'il madhi atau fi'il mudhari, ini bukan dua-duanya ya. Tapi dia di sini memiliki makna gerund atau mungkin masdar seperti itu. Jadi dia ini masdar. Isim, jadi ini termasuk dalam isim ya. Termasuk di antara macam-macam isim. Jadi kalau dulu kita sering yang namanya menyebut ada yang namanya isim zat atau mungkin kata benda ya. Di sini ada yang namanya ismul masdar. Jadi di sini ada yang namanya ismul masdar. Jadi di sini itu ada lam ya. Lam artinya bisa untuk, bisa memiliki makna memiliki. Berarti litolabil ilmi itu untuk pencarian ilmu seperti itu ya. Bisa nanti kita tambahkan atau mencari ilmu biar lebih pas ya seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Talabul ilmi wajibun ala kulli muslimin wa muslimah. Ya. Mencari ilmu. Nah, ini kita ketemu lagi dengan masdar ya. Ini isim masdar ya. Isim yang memang diambil, diserap daripada fi'il. Itu namanya isim masdar. Seperti itu. Isim masdar talabul ilmi, mencari ilmu, hukumnya wajib. Wajibun bagi ala ya. Jadi ala ini tidak hanya memiliki makna di atas, tapi bisa diartikan bagi ya. Ala kulli muslimin wa muslimah. Bagi setiap muslim dan muslimah. Baik, boleh dilanjutkan mungkin Pak Sarmin ya. Ya. Idza fahimatul itu. Waalaikumsalam. Ya, ini Mas Hasim udah ini. Ya, udah kedengeran Mas Hasim. Oke. Ya, terima kasih. Boleh dilanjut Pak Sarmin. Idza fahimatul itu. Idza fahimatul itu. Dari satu fahman jayidan najaha fil imtihan. Terus dulu Ustaz. Diartikan boleh? Ketika pemahaman gitu.
fahima ini fi'il madi ya. Jadi kalau ada ida itu biasanya ketemu dengan fi'il madi ya. Intinya ya teman-teman sekalian, kalau masdar itu biasanya jadi masdar itu kalau harokat bisa berubah-ubah ya, tergantung posisinya ya. Jadi seperti ini kan diawali dengan lam ya, makanya secara harokat ini berubah jadi kasrah di sini. Dan ini juga kalau misalkan di awal ini secara harokat berubah menjadi dhammah. Tapi berbeda dengan fi'il madhi ya. Fi'il madhi kapanpun nggak ada yang berubah untuk harokat akhirnya seperti itu. Atau istilahnya ini ada yang namanya mabni dan mu'rab ya. Jadi kalau fi'il madhi itu mabni ya. Mabni itu tidak berubah harokat terakhirnya ya. Bisa dicatat ya ini ya. Mabni itu yang harokatnya tidak berubah akhirnya, tapi kalau mu'rab itu yang berubah harokat akhirnya. Jadi kalau teman-teman ketemu yang namanya isim ya. Isim itu termasuk isim masdar yang kita bahas sekarang ini ya. Itu berubah-ubah untuk harokat terakhirnya ya. Termasuk kan kalau ini ya, kalau teman-teman lihat di sini ada madrasati. Kenapa dia harokat terakhirnya kasroh? Ya. Karena dia diawali dengan ilah. Ya. Nah, sebelum saya katakan diawali dengan ilah, harus teman-teman ketahui dulu bahwasanya madrasah ini merupakan isim ya. Isim dan kemudian dia ini memiliki sifat mu'rab. Mu'rab artinya apa? Mu'rab itu artinya berubah akhirnya dan diawali dengan yang namanya ilah. Jadi sebelum kita masuk ke ilah ya. Jadi dulu kenapa saya katakan karena diawali dengan ilah, karena ini biar enggak teman-teman kesusahan memahami dulu ya, pelan-pelan seperti itu ya. Baru sekarang tahu maksudnya kenapa dia berubah, karena memang berubah itu karena dia memiliki sifat mu'rab seperti itu ya. Berbeda dengan fi'il madi. Fi'il madi ya, bukan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari masih bisa berubah, tapi fi'il madi ini nggak bisa berubah sama sekali ya. Kalau fi'il madi itu nggak bisa berubah untuk harokat terakhirnya. Sama dengan fi'il amr, harokat terakhirnya nggak bisa berubah. Jadi misalkan teman-teman kalau sering mendengar ya, misalkan idrib ya, pukullah, harokat terakhirnya yang sukun itu nggak bisa berubah ya, kecuali kata gantinya ikut berubah seperti itu ya. Sama juga fi'il madi ini nggak bisa berubah meskipun diawali dengan yang namanya kata-kata yang lain ya, itu nggak bisa berubah ya, kecuali berubahnya itu karena kata gantinya berubah seperti itu. Jadi boleh diartikan idza fahimatil itu jika ya, seorang murid itu faham ya darsahu apa pelajarannya fahman jayidan. Tadi saya katakan masdar itu memiliki tambahan pe dan an ya. Berarti kalau fahman artinya dengan pemahaman. Iya, dengan pemahaman yang jayyid, yang baik seperti itu ya. Ya. Maka akan lulus di dalam ujian. Masya Allah, lulus dalam ujian atau sukses dalam ujian. Jadi lulus sama sukses mungkin hampir mirip ya. Atau mungkin berhasil itu najah. Ya. Najah. Baik, boleh dilanjutkan Pak Sami? Fahmu darisi wajibun ala kulli tilmidin. Memahami pelajaran itu ya, wajib, atau mungkin pemahaman suatu pelajaran ya adalah wajib bagi setiap murid. Baik, seperti itu ya. Ya. Jadi ditambahin kalau masdar ditambahin dengan pe dan an ya, menyesuaikan. Kalau cocok dalam bahasa Indonesia, kalau cocok ditambahin seperti itu. Kalau nggak cocok kita ganti, nggak apa-apa. Ya. Memahami. Pe sama an itu masdar ya. An. Baik, untuk selanjutnya boleh lagi Pak Samin. Oh ya, ini ada sedikit kesalahan ya. Ini bukan fahmud darisi, tapi fahmud darsi ya. Harokat diro ini menjadi sukun. Ya. Ini bisa diganti ya. Baik. Dan afan Pak Sarmin ya, untuk dars ya, dars ini kalau teman-teman perhatikan di kamus itu memang secara fi'il itu memang ada ya, darasa ya darusu ya. Darasa ya darusu itu artinya sama dengan ta'allama ya ta'allamu, belajar ya, darasa ya darusu. Tapi kalau darasa yudarisu itu mengajar ya, ada tasdid di tengahnya. Tapi kalau nggak ada tasdidnya atau darasa ya darusu itu artinya belajar ya. Makanya di situ ada yang namanya darsun ya. Darsun itu juga selain dia itu masdar, dia juga memiliki makna ismul zat, memiliki makna nama benda seperti itu ya. Makanya darsun ini bisa berarti pelajaran ya, bisa juga pelajaran yang sifatnya dia itu kata benda,
bisa juga pelajaran yang dia itu sifatnya jurun ya, atau yang ing di bahasa Inggris itu ya, yang master itu tadi. Ya. Itu ya penting ya. Baik, boleh dilanjutkan Pak Harmin. Wakada al-amalu ala nidamil madrasati. Dan demikian Ka sama za berarti artinya za artinya ini ya, ka artinya ini seperti, berarti dan seperti ini ya. dan Atau seperti mungkin ya, dan seperti ini atau ada amal berarti dan seperti amal ini, seperti itu ya. Dan seperti amal ini. dan seperti amal ini ala nidamil madrasati di atas Di atas nidam artinya. nidam. Nah, nidam ini sama ya, seperti daras tadi ya. Jadi nidam ini bisa diartikan peraturan seperti itu. Jadi kalau mengatur itu nadzama yunadzimu. Di nidam ya, itu satu di sini artinya adalah peraturan ya. Ada persamaan di belakangnya ya. Ala nidam manusia. Dan demikianlah suatu amalan di atas peraturan madrasah. Boleh dilanjutkan Pak Samin? Masih satu pembahasan. Fanajahuhu fi talabil ilmi ala qadrin fahmihi nahwa darsihi. Maka kesuksesannya di dalam ya. Kesuksesannya ada an ya belakangnya ya. Ya. Di dalam mencari ilmu atau pencariannya ilmu, boleh. Pencarian ilmu itu adalah ala qadrin di atas kemampuan pemahamannya. Masya Allah ya. Ya. Nah, semacam pelajarannya. Nahwa itu semisal. Nahwa itu semacam tujuan ya. Jadi saya mau ke pasar misalkan. Ana adhabu nahwa as-suqi. Seperti hilang nama nahwa ini seperti hilang maknanya ya. Cuman kadang-kadang susah diartikan dalam bahasa Indonesia. Jadi boleh diartikan di dalam ya, di dalam pelajarannya. Pelajarannya di dalam. Boleh diulangi lagi berarti Pak Sarmin? Fanajahu dan maka keberhasilannya di dalam mencari ilmu adalah di atas kemampuan dalam memahami pelajaran. Ya, boleh seperti itu. Jadi nggak usah diartikan nggak apa-apa seperti itu sebenarnya. Ya. Intinya nahwa ini mirip dengan ilah ya seperti itu ya. Jadi kemudian ala di sini juga nanti nggak harus diartikan dengan di atas, tapi bisa juga kita artikan berdasarkan seperti itu ala ya, seperti itu. Ya. Baik, untuk sementara sampai sini dulu ya. Untuk yang dibaca sama Pak Sarmin, boleh dilanjutkan sama Fatan ya. Fayajibu di sini. Fayajibu ala kulli tilmizin qira'atu darsi wan nadhru ila al-kutubi ad-dirasiyati wa hifdhu ma huwa daruriyu au kitabatahu au su'alu amma sa'uba alaihi min syarhi al-mudarrisi li anna syarha al-mudarrisi yusa'iduhu katsiran ala fahmi ad-dirasi wa hadza al-amalu at-tariqun ila hifz darsi. Boleh diartikan Fatan fayajibu. Yajibu ini fi'il madhi apa fi'il mudhari Fatan? Apa Ustaz? Yajibu. Tahu enggak ini Fatan? Jadi ini ya
Untuk yajibu ini mirip dengan yang namanya fi'il wadu'a yada'u, diawali dengan yang namanya harful illah, diawali dengan wawu ya. Jadi kalau wadu'a itu kan kalau kita jadikan fi'il mudhari menjadi yada'u ya. Wawunya dihilangin. Nah, ini sama juga dengan wajaba yajibu. Ya. Wajaba yajibu, wajaba itu fi'il madhi, kalau mau dirubah menjadi fi'il mudhari, wawunya dihilangin menjadi yajibu ya. Fayajibu ya. Dan maka wajib seperti itu ya. Jadi seperti wajaba itu artinya wajib katanya ya. Ya. Berarti Oh, wajib itu maka wajib. wajib atas siapa? Atas siapa, Fatan? Oh, kenapa Ustaz? Ini tadi maka wajib atas siapa? Kulli tilmidin artinya Wajib bagi semua murid. semua atau setiap ya. Kulli itu artinya setiap ya. Setiap murid. Qiraah artinya qiraah? Pembacaan ya. Iya, pembacaan boleh ya. Nah, pembacaan. Maksudnya apa Ustaz? Jadi setiap murid itu wajib yang namanya membaca pelajaran seperti itu, Oh Fatan. iya 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 iya. Jadi diakhirkan membacanya ya, Fatan ya. Oh, nah. Oh iya iya iya. Paham ya? Nah, pembacaan pelajaran seperti itu. Jadi persamaan di belakang ini itu kan kalau di buku-buku bahasa Indonesia ya, itu kan memang sering digunakan untuk judul-judul suatu tulisan ya. Cuman kalau dalam bahasa Arab ini nggak hanya judul, tapi bisa nanti masuk di bacaannya seperti itu. Boleh dilanjutkan, Fatan? Wan nadaru. Ini harokatnya salah ya. Di atas dot ini bukan sukun tapi fathah. Boleh diganti yang di kitab ya. Wan nadaru. Ilal kutubi dirasi ya. Berarti dan melihat ya Ustaz. Ya, atau penglihatan ke buku pelajaran pelajaran dan menghafalkan apa yang disuruh apa Ustaz? Nah, doruriyun itu sama dengan artinya muhimun. Artinya apa? Muhim penting ya. Doruriyun Penting. Doruriyun itu penting ya. Wa hifdzu ma huwa doruriyun, dan menghafalkan apa-apa yang dia itu penting. Dipahami ya? Jadi yajibu ini fa'ilnya atau subjeknya siapa ya? Apa yang diwajibkan? Yang diwajibkan itu membaca ya, kemudian melihat, kemudian menghafalkan ya. Kemudian atau apa yang kita batuhu artinya apa, Fatan? Kita apa? Bukunya. Kita apa? Ini berasal dari kata bayak tubuh ya, Fatan ya. Ini jadi yang saya kasih warna kuning ini semuanya masdar ya. Yang ada persamaan di belakangnya ya. Dan atau penulisannya seperti itu, Fatan ya. Kalau kita batuhu ya. Penulisannya, hu-nya ini ya, ada hu, ada berarti memiliki mananya ya. Wa hifdzu ma huwa daruriyun, dan menghafalkan apa-apa yang dia penting atau menulisnya seperti itu, Fatan ya. Bisa difahami ya, Fatan ya. Kemudian au bawahnya boleh dilanjutkan, Fatan? Soal atau soal Atau penanyaannya ya, boleh seperti itu ya. Ya, atau pertanyaannya amma artinya apa Ustaz? An itu ini gabungan an dengan ma ya, Fatan ya. An sama ma ya, itu kalau digabungkan menjadi amma. An artinya tentang ya. Kalau ma itu apa ya? Berarti as-soalu amma itu pertanyaan ya, tentang apa-apa ya. Pertanyaan tentang apa-apa. An sama ma. Oke, mungkin saya tulis juga ya di sini ya. Ada an ya. Oh, ini belum berubah ya. Apa? Ada an sama ma di sini ya. Jadi kalau digabungkan menjadi anma ya. Anma ya. Mirip dengan amma yatasaalun di Al-Qur'an itu ya. Amma yatasaalun itu gabungan an dengan ma ya. Hanya saja kalau teman-teman perhatikan di amma yatasaalun ya. Amma yatasaalun itu secara kalimat kan kalimat pertanyaan ya. Ini kalau kalimat pertanyaan ya, itu kalau ada seperti ini, ada penggabungan seperti ini ya, untuk alifnya ini dihilangin ya. Tapi berbeda kasusnya kalau
secara kalimatnya bukan kalimat pertanyaan, tapi kalimat misalkan kalimat positif misalkan ya seperti ini ya, itu nggak perlu dihilangkan untuk alifnya ya. Alif yang di ma ini nggak usah dihilangkan. Ya. Jadi yang di Al-Quran itu nggak ada alifnya itu karena kondisinya dia itu pertanyaan ya, bukan karena memang salah cetak ya. Jadi amma ini gabungan an dengan ma. Ya. Jadi as-su'alu amma sa'uba alaihi ya, itu artinya pertanyaan tentang apa-apa sa'uba. Sa'uba ada yang masih ingat sa'bun artinya apa? Sa'bun? Sa'bun artinya lawan kata sahlun. Tapang. Bukan ya. Sa'bun itu susah ya atau sulit ya. Susah. Jadi pertanyaan tentang apa-apa yang sulit baginya atau di atasnya min syarhil mudarris. Ya, yang susah baginya dari apa? Dari penjelasan guru seperti itu ya. Li'anna syarhal mudarris, boleh dilanjutkan Pak kan? Li'anna artinya apa? Li'anna? Karena ya, Zat. Karena ya, benar ya, li'anna ya. Karena syaraha Syarha artinya tadi apa? Syarh. Penjelasan ya. Penjelasan. Nah, jadi kalau syaraha yasrahu itu artinya menjelaskan ya. Tapi kalau syarah itu penjelasan karena dia kondisinya adalah masdar seperti itu ya. Ya anna syarhal mudarris, karena penjelasan daripada guru ya yusa'iduhu ya. Artinya sa'ada yusa'idu. Gampang ya, Zat. Sa'ada yusa'idu artinya membantu ya, Fatan ya. Oh, membantu. Karena penjelasan guru sangat membantu. Bantu siapa? Ada hu di sini. Membantunya sedikit. Kathir artinya sedikit. Banyak. Iya, membantunya banyak. Di atas fahmi. Apa itu? Paham, pemahaman. Di atas pemahaman pelajaran dan amal dan pekerjaan ini ya, amal ya. Dan pekerjaan ini Toriko apa itu? Ini kakaknya Fatan melihat artinya jalan apa? Itu. Iya, jalan ya. Wah, adalah amalu. Torikun jalan dan amal ini atau pekerjaan ini membuat jalan ke menjadi jalan seperti itu ya. Menjadi jalan untuk menghafal pelajaran. Ya, Masya Allah ya, untuk menghafal pelajaran boleh. Jadi kadang-kadang meskipun ila ini sering kita terjemahkan menjadi ke seperti itu ya, tapi boleh kemudian kita artikan seperti yang Fatan baca tadi ya, menuju menghafal pelajaran. Boleh diulangi lagi mungkin Fatan biar gampang difahami tadi. Li'anna syarhal mudarris artinya karena penjelasan guru sangat membantu sekali. Boleh sangat membantu di atas kepahaman. Jadi ala di sini boleh diganti akan ya, atau mungkin atas pemahaman banyak pelajaran dan menjadi jalan untuk menghafal pelajaran. Insyaallah. Jadi hadal amal yang dimaksud di sini atau pekerjaan amal ini yang dimaksud itu ya syarah mudarris ini tadi ya, penjelasan daripada guru itu tadi ya. Baik, ini mungkin langsung ini coba Mas Ensin untuk yang paragraf terakhir boleh? Husnu nidhamil amal. Maka hasuna yahsunu ya. Hasuna yahsunu itu kebaikan berarti ya. Hasan. Maka kebaikan nidhamil amal. Nidham tadi artinya peraturan perbuatan. Ya, perbuatan boleh. Jadi maksudnya kalau peraturan itu
peraturan suatu pekerjaan itu baik seperti itu ya. Husnul nidhamil amal gitu. Ya teman. Maka peraturan perbuatan itu baik. Yadmanu usulal amal. Iya. Ya teman, ada mungkin dalam fikih itu ada yang namanya az-zaman ya. Jadi az-zaman itu jaminan. Berarti kalau yadman itu artinya menjamin ya. Menjamin apa? Usul. Maka hal Wasola. itu menjamin usula. Ya, usulal amali. Jadi usula di ini dia itu posisinya maf'ulun bih ya. Objek menjamin usul. Wasola yasilu itu artinya sampai ya. Jadi usul al-amal itu pencapaian berarti ya. Penyampaian. Pencapaian amal. Amal itu cita-cita ya. Cita-cita itu pakai amal. alif ya. Pakai alif. Pakai hamzah ya. Jadi usul tadi artinya apa usul? Pencapaian ya. Pencapaian. Jadi yang saya warna kuning-kuning ini ya, itu memang kebanyakan itu merupakan masdar yang diawali dengan yang namanya pe dengan an dan diakhiri dengan an atau ke dengan an sama ya. Lanjutannya Mas Yasin. Wa idza najahta fi darsika dan jika najahta ini fi'il madhi ya. Fi'il madhi. Berarti artinya Kami ya. ta itu dari kata anta ya. Oh iya. Najahta kalau kamu apa najah artinya najah kalau kamu sukses ya. Oh kamu. Oh ya ta. Maka jika itu kamu najah, sukses pada pelajaran kamu, milta ridon nasi. Ridon nasi. Milta ridon nasi. Saya ini saya hapus ya untuk videonya ya biar master semuanya yang mana kuning. Ya, nilta itu fiil madhi ya, fiil madhi dari nalah yanalu. Jadi kalau nama yanamu itu kan artinya tidur ya. Kalau kamu telah tidur itu menjadi nimta. Kalau nalah yanalu itu artinya memperoleh. Berarti kalau nilta itu kamu telah memperoleh. Nilta nalah yanalu. Kamu telah memperoleh ridho. Memperoleh nilta. Ridho nasi. Ridho ini saya kira tahu semuanya ya. Ridho artinya apa? Apa maksudnya? Ridho. Keridoan ya. Keridoan atau ridho gitu aja nggak apa-apa ya. Manusia itu. Ridho itu artinya keridoan. An-nasi keridoan dari orang-orang atau manusia. Orang-orang. Jadi boleh diulangi wa idza najahta fi darsika ridon nasi artinya dan jika kamu sukses ya aja apabila dan jika kamu sukses pada pelajaran kamu kamu telah memperoleh akan atau mungkin telah memperoleh boleh ya. Telah memperoleh keridhaan orang-orang. Kemudian saya khuduna minkan naf'a itu maf'ulun bih bukan? Naf'a dia itu masdar ya. Jadi salah satu ciri masdar itu biasanya untuk harokat tengahnya dia itu sukun seperti ini ya. Ini cuman nggak semuanya ya. Ada misalkan kitabah tadi kan juga masdar, qiraah juga masdar ya. Tergantung fi'il madinya seperti apa ya. Cuman kebanyakan kalau fi'il madinya biasa-biasa saja itu biasanya harokatnya sukun seperti ini ya. Jadi wasaya khuruna minkan naf'a. Jadi naf'a ini berasal dari kata nafa'a yanfa'u, bermanfaat ya. Jadi kalau naf'a itu artinya
kemanfaatan atau manfaat gitu aja. Kebermanfaatan. Kebermanfaatan. Berarti artinya wa sayakhuduna, artinya apa Mas? Hasim? Sayakuduna, Ya, ini mungkin agak susah juga ya. Sa di sini kalau teman-teman satu sering, akan. ya benar ya, sa artinya akan ya. Berarti kalau ya khuduna, ini kata gantinya apa, Mas? Kata gantinya itu Antum apa? ya, Aduh, antum. antum. Nah, antum karena dia akhirnya dengan wawu dengan nun ya. Jadi ya saya khuduna, mereka atau mungkin atau hum ya, afan. Oh, antum ya. Hum karena memang diawali dengan ya ya. Ya. Saya khuduna berarti dan mereka akan mengambil darimu minka anafa kebermanfaatan. Jadi istilahnya seperti itu ya. Untuk yang bacaan yang di sini memang kebanyakan merupakan gambaran terkait macam-macam masdar seperti itu ya. Ada tolab ya, kemudian faham ya, nizam, najah, kemudian qadar fahmi ya, qadar sama fahmi. Jadi qadar itu mungkin kadar ya. Nah, itu kita boleh kita artikan kekadaran ya, seperti itu ya. Ya. Bukan kekadaran ya. Dengan qiraah itu bacaan ya. An-nadhar itu penglihatan ya. Hifdz itu penghafalan ya. As-su'al atau pertanyaan boleh ya. Syarah penjelasan ya. Kemudian mana lagi? Husn itu kebaikan ya. Boleh ya. Atau pokoknya ada an-an yang biasanya itu masdar seperti itu ya. Kemudian usul juga pencapaian ya. Ridho itu keridhoan, nafa kebermanfaatan. Baik, di sini ya. Ini ada kolom seperti biasa ya, seperti di bacaan-bacaan sebelumnya. Maksudnya kolom ini memperjelas bahwasanya contoh-contoh daripada master. Jadi misalkan di sini ya, untuk sebelum saya jelaskan, mungkin dari teman-teman boleh dibaca terlebih dahulu ya. Mungkin boleh dimulai dari yang paling atas, misalkan Pak Sarmin boleh dibaca, kemudian gantian Fatan untuk baris selanjutnya. Madi tolaba mudhari' yatlubu masdar tolabun. Madi madaha mudhari' yamtahu masdar madhun. Atau mungkin habis ini boleh langsung aja ya. Tolaba yatlubu tolabun, madaha yamdahu madhun, seperti itu ya. Jadi memang yang terakhir yang ketiga ini itu merupakan masdar seperti itu ya. Boleh mungkin diulangi lagi Pak Sarmin? Tolaba yatlubu talabun. Madaha yamtuhu madhun. Yamdahu ya, madaha yamdahu. Yamtahu madhun. Ya. Jadi tolaba yatlubu ada tahu artinya apa? Mencari. Mencari, benar ya. Kalau madaha yamdahu? Madaha. Ya. Yamtahu madhun. Mamduh, mungkin teman-teman juga pernah tahu ya, ada yang namanya Syekh Mamduh. Mamduh itu jadi madaha yamdahu itu artinya memuji ya. Memuji itu madaha yamdahu. Sama dengan hamidah yahmadu ya. Ya. Gitu ya. Madaha yamdahu. Baik, yang bawahnya boleh dibaca Fatan? Halo Fatan? Oh ya. Darasa Darsun. Qara'a yaqra'u qira'atun. Iya. Artinya apa Fatan? Darasa yadrusu. Tadi saya singgung belajar ya. Berbeda dengan darasa yudarisu ya. Kalau ada tasdidnya itu mengajar, tapi kalau nggak ada tasdidnya seperti ini, itu artinya belajar ya. Kalau ayat kerau, Fatan artinya apa? Membaca itu. Membaca. Baik. Oke, bawahnya Mas Yasin. Nadoro yang duru nadrun. Atau nadorun boleh ya. Nadorun. Kemudian Najaha yandahu najahun. nadoro artinya apa Mas? Melihat. Melihat. Kalau najaha yanjahu?
Najaha apa ya? Tadi udah ya. Sukses atau berhasil ya. Oh iya najahtu ya tadi. Nah, najah. Jadi najaha itu kan kalau dia laki-laki sukses itu najaha. Kalau kamu sukses itu najah tak. Itu. Baik bawahnya. Kalau kata kerja sukses itu jadi gimana tadi kalimatnya? Saya Kata kerja. sukses. Ana Kalau anjahu. dia jadi Boleh. Ana anjahu, saya sedang sukses atau saya telah sukses berarti najah tuh. Kalau kesuksesan najah ya. Jadi kalau tadi tolak di sini artinya pencarian ya. Kalau madahon ini artinya apa tadi? Pemujian ya, seperti itu ya. Kalau darsun itu pelajaran ya. Kalau qiraah itu bacaan atau pembacaan gitu ya. Kalau nadar atau nador itu penglihatan. Kalau najahun itu kesuksesan. Baik bawahnya boleh Pak Sarmin kata apa? Kata bayak tubuh kita batun. Kita batun Sa'a ya. yas'alu su'alun. Soal ya, seperti itu ya. Kata apa artinya apa Pak Sarmin? Kataba menulis. Berarti kalau kitabah Kita batun tulisan. atau penulisan ya. Penulisan. Itu kitabah. Berarti kalau sa'ala yas'alu artinya apa Pak? Sa'ala saya selalu bertanya. Berarti kalau soal Su'alun pertanyaan. pertanyaan ya seperti itu ya. Baik, bawahnya Fatan hasala yahsulu. hasala yahsulu husulun syaraha yashrahu syarhan Syarhun itu ya. Memang kalau syarhan ini biasanya kalau tasrif istilahi ya. Kita pakai biasanya kita jadikan fathah ataupun fathatan seperti itu. Tapi untuk sementara ini nggak perlu kita tasrif dulu ya. Jadi untuk menyesuaikan dulu ya. Hasala yahsulu artinya apa Fatan? Hasala apa ya? sama kayak nala ya nalu. Nala ya nalu tadi artinya apa nala? Nalu telah tidur ya. Telah bangun. Memperoleh ya asal nala ya nalu ya. Memperoleh ya. Makanya ada milta tadi ya. Milta. Apa sensinya ini suara yang anaknya agak sedikit gayanya mir. Ya. Hasola itu artinya memperoleh ya. Sama kayak nala ya nalu tadi ya. Memperoleh hasola ya sulu berarti husul. Artinya apa Pak? Kalau husul? Apa? Kalau hasola itu memperoleh, berarti kalau husul artinya Diperoleh ya? kalau diperoleh. Ada persamaan di belakangnya Fatan kalau master ya. Perolehan ya. Oh, perolehan. Kalau syaraha yasrahu artinya apa Fatan? Menjelaskan ya. Oh, menjelaskan. Menjelaskan itu syaraha yasrahu ya. Jadi kalau syarhun artinya Dijelaskan. kok dijelaskan lagi. Ada persamaan Fatan ya kalau master ya. Perjelasan. Penjelasan ya. Penjelasan ya. Baik. Untuk bawahnya Mas Yasin sudah kayak cukup. Sodako ya suku sidkun. Sodako memberi. Ini mirip dengan sedekah ya. Tapi sayangnya sedekah ini berbeda dengan memberi ya. Jadi sedekah ya sedaku itu artinya adalah benar ya. Benar bukan membenarkan ya, tapi benar. Sedekah kalamal ustad. Ya, misalkan ya. Sedekah kalamal ustad itu perkataan ustad itu benar seperti itu. Sedekah itu benar. Oh ya sodakta ya. Sodakta. Sodakta seperti benar. Jadi kalau sidekun itu artinya kebenaran ya. Makanya ya ada yang namanya sodakoh seperti yang Mas Yasin katakan tadi. Sodakoh itu merupakan pemberian yang merupakan yaitu bukti akan kebenaran keimanannya seperti itu ya. Makanya dinamakan sodakoh itu karena menunjukkan kebenaran keimanannya ya.
Dan juga mungkin sidak ya. Sidak itu dalam ilmu fikih merupakan nama lain daripada mahar ya. Mahar itu dikatakan sidak. Ya, sidak ini merupakan bentuk daripada kebenaran niat seorang laki-laki dalam melamar wanita. Itu makanya diartikan mahar seperti itu ya. Nah, kemudian natoko yantiku artinya apa Mas Asin? Natoko yantiku? Atau yang itu mungkin ada kitab namanya Al-Arabiyah li ghairin natiqina biha misalnya. Bahasa Arab untuk orang-orang an-natiqina biha. An-natiqin itu orang-orang yang berbicara bi ghairiha dengan selainnya. Jadi bahasa Arab. Jadi kitab ini pembelajaran untuk orang-orang selain. Ya, natoko yantiku artinya berbicara ya. berbicara. Nah, kalau nutukun artinya Setelah berbicara, sedang berbicara. pembicaraan ya, masdar ya. Jadi kalau masdar itu iya, diawali dengan pembicaraan ya. Pembicaraan ya, gitu ya. Baik. Bawahnya dimulai dari pasal lain lagi, amalah Amala ya'malu amalun. Nandema yang dimunidamun. Amala itu beramal atau kalau beramal itu amilah ya, Pak. Pakai ain ya. amila. Amal itu perbuatan. Bukan juga ya. Amalah dia itu memiliki makna bercita-cita ya. Oh, Cita-cita. Jadi kalau yang perbuatan itu pakai ain ya bahasanya. ain. Amilah ya. Tapi kalau pakai hamzah seperti ini ya, kita pakai alif itu dia itu memiliki makna bercita-cita. Berarti kalau amal itu artinya apa bahasanya? Amal. Cita-cita. Cita-cita boleh seperti itu ya. Zamannya itu amalun, panjang ya. Alifnya panjang, mimnya juga panjang, dan lamnya pendek. Amalun. Itu cita-cita. Nah, kemudian nadama yantimu artinya? Nadama sama dengan tadi aturan tadi, Pak. Ya, benar aturan. Ini dom itu peraturan. Berarti kalau Peraturan. nadama itu Mengatur. mengatur ya. Baik, sekarang bawahnya, Fatan. Amila ya'malu ilman. Amilah. Alima ya. Alima ya'lamu ilmun. Qadara yaqdiru qadrun au qadrutun Ya. gimana? Kudroh ya. Oh, Kudroh. qadroh. Ini salah harokat ini ya. Kudruntun. Ya. Jadi kalau ilmun artinya apa? Fatan ilmun? Ilmu Zat. Ilmu. Kalau alimah berarti Berilmu. atau berilmu atau mengetahui boleh ya. Alim. Alim itu saya telah mengetahui. Jadi kalau ilmu itu pengetahuan ya, atau ilmu sama ya, pengetahuan. Kalau qadaro artinya apa kan? Qadaro? Qadara apa ya? Qadaro itu sama dengan istato'a. Istato'a artinya apa kan? Istato'a itu bisa ya, atau mampu ya. Mampu. Buat. Cendolnya udah ibu bulut-bulut ya. Jual dong. Kalau qadaro ini buka apa nih Fatan ini? Buka YouTube ya? Kenapa Zat? Kalau ada iklannya. Nah, Oh, qadara yaqdiru artinya mampu Fatan ya. Jadi kalau qadarun artinya apa Fatan? bermampu itu Zat. Atau kemampuan ya. Oh, kemampuan. Kemampuan. Atau kadar ya, boleh ya, kadar kemampuan. Oh ya. Nah. Itu bawahnya Mas Ansi. Fahima ya kamu fahmu Artinya memahami. ya memahami berarti fahmun. Fahmun artinya Fahmun pemahaman, Masya Allah ya. Sekarang sampingnya yang masalah boleh dibaca dulu Mas Ansi. wasola yasilu usul. Wasola artinya
Ini tadi, aduh apa ya? Tadi Asalah itu sampai ya. Sampai. sampai. Nah, berarti kalau usul Oh ya, pencapaian. pencapaian. Seperti itu ya. Oke, bawahnya Mas Armin, hafidhah. Sampai hafidho yahfadu hifdun wasaba yasibu wasbun usubun. Tubun ya. Oke, hafidhah artinya Hafidho itu menghafal. ya menghafal. Berarti Hifdun berarti hafalan. hafalan ya. Gitu ya. Kemudian wasaba yasibu. Wasaba yasibu wasaba. Wasaba. Ini ya Masya Allah. Wasaba ini saya kira hanya sekali ya di jilid pertama disebutkan kalau salah ya. Wasaba itu artinya gerak cepat ya. Jadi kalau misalkan ada musuh kita langsung wasib ya. Itu artinya bergerak cepat atau mungkin disingkat aja ya, gercep ya. Gerak cepat ya. Gerak cepat. Cepat. Berarti kalau wasbun artinya apa Pak Sami? Kalau Gerakan cepat berarti. iya, pergerakan cepat. Pergerakan cepat. Cepat. Lanjutannya amilah Fatan. Fatan, halo. Iya, agak lambat. Amila ya'malu amalun. Artinya Bekerja. ya bekerja. Berarti kalau amalun artinya amalun artinya apa Fatan? Bekerja. Ya, amila ya malu itu bekerja. Tapi kalau amalun Pekerjaan. pekerjaan, ya benar ya. Jadi pesamaan di belakangnya. Terus hasuna artinya apa Fatan? Hasuna yahsunu husnun. Artinya? Bagus itu Hasan. Ya baik ya, baik. Tapi kalau husnun artinya? Artinya? Ini Fatan lagi lihat apa nih Fatan? Kalau bisa fokus di sini Fatan ya. Nah, Itu suara dari sebelah Seth. dari sebelah. Siapa nih Fatan? Adik. Oh ya. Husnun artinya apa Fatan? Kenapa Seth? Kalau hasuna itu tadi baik, berarti husnun artinya? Terbaik apa? Terbaik. Kebaikan ya, kebaikan boleh ya. Kebaikan. Baik juga masih diartikan sama nggak apa-apa. Ya. Sekarang masuk ini ya bawahnya Mas Asin boleh? Kaburo, yakburu, kubrun. Atau Atau kibarun. kibarun. Artinya apa? Kabura yang buruk. Ada kata-kata kabir. Artinya apa? Besar. Besar. Berarti kalau kibar artinya Kebesaran. kebesaran. Pembesaran. Pembesaran boleh. Ya mungkin lebih tepatnya pembesaran ya. Jadi kalau kebesaran nanti artinya beda lagi nanti ya. Oh iya. Pembesaran. Ini juga sama dengan yang namanya soguro, ya seguru ya. Jadi kata-kata sogir. Sogir artinya apa? Kecil. Sogir. Pengecilan. Kemudian, berarti bentuknya sama ya, sugurun atau sigurun. Ini mungkin nanti bisa ditambahkan di kitabnya masing-masing ya. Baik, di sini ada latihan ya, teman-teman sekalian ya. Ini imla al-fa'al fi ma yati ala mithli namudaj ya, seperti itu ya. Jadi di sini kita disuruh bikin atau mungkin menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini ya dengan mengganti seperti yang ada di contoh. Namudaj ini artinya misal ya, contoh ya. Tadbukhul bintu atau ama ya. Anak perempuan sedang memasak fi'il mudhari ya, sedang ya. Tadbukhul bintu atau am sedang memasak makanan. Fa'amalul binti dan maka pekerjaan daripada anak perempuan tadi itu adalah tabkhut ta'ami, memasakan atau pemasakan makanan. Jadi di sini kita disuruh merubah ya. Merubah yang tadinya itu fi'il mudhari ya, itu dirubah menjadi masdar ya.
di sini ya. Jadi tabuha yadbahu ini menjadi tabuhun yang teman-teman lihat di sini. Jadi mungkin saya mulai dari yang nomor 1 ya. Taghsilul mar'atu al-thiyaba ya. Orang perempuan mar'ah ya, perempuan sedang mencuci pakaian. Fa'amal mar'ati, maka pekerjaan daripada anak perempuan tadi itu ghuslu thiyabi ya. Ghuslu athiyabi. Kan saya tulis di sini ya. Ghuslu athiyabi seperti ini. Nah, jelas ya. Tadi yang tadinya itu adalah fi'il mudhari ya. Kita disuruh merubah menjadi masdar seperti yang di sini. Baik, boleh dimulai dari Pak Samin, boleh? Nomor 2. Yaktubu da'i alal mimbar. Artinya? Da'i sedang berkhutbah ya. Mimbar. Berarti? Fa'malu da'i khotib. Fa'amalu da'iyu da'i khotibun. Khotibun, bukan ya? Atau tadi ini bentuknya mirip dengan kata bayak tubuh. Kata bayak tubuh maksudnya apa Pak Samin? Kata bayak tubuh. Iya, maksudnya seperti apa bentuknya kalau kata bah? Kitabatun. Kitabatun ya. Berarti kalau kata bayak tubuh apa jadinya? Kitabatun. Persis. Iya, berarti khitobah ya. Jadi hampir disebutkan tapi kayaknya ragu bahasanya. Berarti fa'amalu da'i, maka pekerjaan daripada seorang da'i adalah khitobah seperti itu aja ya. Khitobah. Khitobah. Ini ya, khitobah ini masdar daripada khatobah yaktubu. Sekarang yang nomor 3 boleh Fatan? Ini bentuknya sama dengan ini ya. Khotobah berubah menjadi khitobah. Berarti kalau sona'a bentuknya menjadi sina'ah ya. Harakat awalnya pakai kasrah ya. Sina'ah ya. Nanti gimana dibaca dulu Fatan? Yasna'un an-najjaru al-khizanata. Artinya yasna'u? Yasna'u apa sih? Yasna'u ada yang namanya masna. Masna itu kan pabrik ya. Berarti kalau sona yasna'u artinya memproduksi ya, kan ya. Oh, produksi. Atau membuat boleh ya, membuat. Membuat juga boleh ya. Membuat boleh. An-najjaru apa sih? Najjaru itu tukang kayu, kan ya. Oh, membuat kayu untuk hizanah tuh kulkas sih, Sat. Hizanah itu lemari Fatan ya. Oh ya lemari. Nah, makanya tukang kayu ya, bukan tukang las kayu. ya. Najjar itu tukang kayu ya. Jadi yasna najjar al-khizanata artinya apa Fatan? Tukang kayu membuat lemari. Tukang kayu membuat lemari. Fa'amal najjar artinya maka pekerjaan Najjar tukang kayu apa Fatan? Apa tadi? Tadi udah disebutkan di awal tadi ya. As-sina'ah ya. Sina'ah itu. Hampir betul ya. Cuman harakat di awalnya aja yang diganti ya. Baik, sekarang yang nomor 4 Mas Nasim. Saya Rusul Bustaniul Hadiqata. Haro saya harusu. Ada yang namanya haris. Haris itu apa artinya haris? Penjaga ya. Kalau haro saya harusu artinya menjaga haro saya harusu. Dia menjaga taman Bustani ya. Bustani ini tukang kebun ya, bustani itu ya. Oh, orangnya ya. Tukang kebun itu bustani. Tukang kebun itu menjaga
Hadikoh ini Karangan. sama pekarangan boleh ya. Atau mungkin kebun juga boleh ya. Jadi bustan ini bisa kemudian kita artikan taman ya. Bisa juga kita artikan hadikoh sama ya. Berarti tukang kebun itu menjaga kebun seperti itu. Fa'amal bustani maka Fa'amal pekerja bustaniyo ni apa dari kata harosa ya. Ya harosu. harsun. Harsun boleh ya, al harsu ya. Atau boleh nanti kita ganti ya, berubah menjadi al khirosah juga boleh. Boleh harsun, boleh khirosah. Al-Hirosan. Al khirosatu. Al-Hirosa. Satu. Al khirosah. Harsun. Harsun juga boleh, al khirosatu juga boleh. Al harsun Al-Hirosa. atau al khirosah. Seperti ini ya. Harsun atau al khirosah. Baik, sekarang yang nomor 5, Pak Sarmin kembali lagi. Zaro'a ya. Zaro'a tadakoh. Zara'ah itu menanam ya, Pak. Oke, wazannya. Nah, wazannya sama juga sama yang khitobah tadi ya. Berarti jadinya Itu Pak. Ziro'un. Apa? Khitobah, ziro'atun. kalau khotobah yaktubu menjadi khitobah, berarti kalau zara'ah ya zara'u berarti jadi Ziro'ah. zira'ah. Masya Allah ya. Jadi dibaca gimana Pak Sarmin tadinya? Zara'al falahu ruzza telah menanam padi, petani. Ya, benar. Fa'lal falahi ziro'atun. Az-zira'atu. Az-ziro'atun. Baik. Sekarang yang nomor 6, Fatan. Yadbahul al Dijawab dulu boleh, Fatan dijawab dulu. Fa'amal jazari. Fa'amal jazari artinya maka pekerjaan al-jazar dari kata dabah yadbahu menjadi apa? azbahat azbahat. Boleh kalau kita jadi menjadi ad-dabahu seperti itu Fatan ya. Jadi al-dabahu ya. Al-dabahu. Nanti yadbahul jazzaru artinya apa Fatan? Ad-dabaha menyembelih ya. Oh, menyembelih tukang kayu. Tukang kayu. Tukang Iya. Iya. Kalau yang biasanya menyembelih tukang apa Pak? tukang hewan. Tukang ya atau tukang jagal ya. Tukang jagal ya. Oh, ya jagal. Tukang jagal menyembelih. Menyembelih hewan. Suaranya kalau hilang ini Fatannya. Menyembelih hewan. Ya ini suaranya Fatan hilang ya teman-teman ya. Oh, hilang enggak? Oh ya udah. Udah balik lagi. Ya udah. Menyembelih hewan. Oh, hewan. Berarti fa'amal jazari artinya apa? Pekerjaan ya. Pekerjaan tukang jagal adalah menyembelih. Nah, menyembelih atau penyembelihan gitu ya. Baik, sekarang yang 7 ya. Nomor 7 Pak Mas Nazim. Hajamal junudu aduwa. Hajama. Hajama artinya menyerang ya. Al-hujum gitu ya. Junud. Al-junud. Al-junud itu jama daripada jundi ya. Jundiyun itu kan tentara ya. Jadi kalau junud itu artinya para tentara ya. Jundi itu tentara ya, Dad? Iya, jamanya junud. Adu wahum, adu itu musuh ya.
Jadi para tentara setelah menyerang musuhnya seperti itu ya. Musuh mereka. Aduh, aku pakai musuh mereka. Fa'amal junud. Ya. Jawabannya apa? Para tentara telah menyerang musuh mereka. Amalul junudi Mirip dengan wasola tadi ya. Wasola yasilu usulun. Berarti kalau hajamah jadi hujumun al-hujumu ya seperti itu. al-hujumu. Masya Allah, ini suara burungnya lumayan keras juga ini. Bahasa sini ya. Ya. Al-hujumu. Iya tadi. Ya. Al-hujumu. Ya. Oke, lanjutannya 8. Fatan boleh? Nah, Ustaz. Hah? Fatahal bawabu al-baba. Ya. Salah al-bawu Ustaz. Al-bawab ya. Al-bawab ya. Bawab itu artinya penjaga gerbang ya, Fatan ya. Oh, penjaga gerbang. Penjaga gerbang telah membuka gerbang. Ya, atau membuka pintu ya. Bab ya. Jadi bawab ini kan memang berasal dari kata bab ya. Makanya hampir mirip gerbang dengan pintu ini namanya sama. Tadi kalau dia katakan apa, Fatan? Fa'amal bawab, maka pekerjaan kok fatah tuh. Ini kita pakai master Fatan ya. Apa berarti? Al-fathu ya. Al-fathu atau al-futuh sama ya. Al-fathu. Makanya ada istilah yang namanya al-futuhat ya. Itu memang berasal dari kata fatah yaftahu ya. Al-fathu. Al-futuh. Kalau futuhat itu jamak daripada futuh ya. Sekarang yang nama 9 Pak Sarmin boleh? Futuh tadi. Jama'at talibul uluma. Murid-murid telah mengumpulkan ilmu. Ilmu-ilmu ya, jamak ya, ulum ya. Ilmu. Fa'amalu talibi jama'a kataba onadoro Ustaz. Al-jam'u boleh ya. Al-jam'u. Atau oh ya ini tadi saya sedikit lupa ya, Afan. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya, Afan ya. Ini tadi ada yang ketinggalan sebenarnya ya. Mungkin dari nama 3 tadi ya. Jadi kalau nomor 2 ini memang karena nggak ada maf'ulun bihnya ya, nggak ada objeknya, maka kita pakai alif kitabah saja nggak apa-apa ya. Tapi berbeda dengan yang nomor 3 ya. Nomor 3 ini kan ada maf'ulun bihnya, ada objeknya, makanya mungkin yang lebih tepatnya fa'amalun najari sina'atul khizanah ya, pembuatan lemari seperti itu ya. Ini yang lainnya mendengarkan kan ya, Fatan sama Mas Ansin ya. Ya. Jadi yang benar sina'atul khizanati seperti itu ya. Demikian juga nomor 4 ya. Berarti ya hadasul bustani al-hadiqata itu menjadi fa'amal bustani khirasatul hadiqati. Jadi digabung antara masdar dengan maf'ulun bihnya seperti itu ya. Kemudian di sini juga ya zara al-fallahu aruzza itu kan petani sedang menanam padi, fa'amal al-fallahi maka pekerjaan petani zira'atul aruzzi seperti itu ya. Jadi digabung masdar dengan maf'ul bihnya ya. Ini juga sama, yadbahul jazzaru al-hayawana, berarti fa'amal jazzari dabahul hayawani. Hayawani ya. Boleh diganti ya yang sudah ditulis di kitabnya ya. Berarti hajamal junudu aduwahu berarti menjadi hujumul aduwi. Yang pertamanya enggak ada alif lamnya, yang kedua ada alif lamnya, hujumul aduwi. Ya. Kemudian fatahal bawwabul al-baba fa'amal bawwabi fathu al-babi. Ya. Demikian juga yang nomor 9 tadi ya, Pak Sarmin ya. Jama'at talibu al-uluma fa'amal talibi jam'ul ulum. Jam'ul ulumi seperti itu ya. Jam'ul.
Ya apa nih? Saya baru sadar tadi. Karena yang nomor 10 Mas Asin boleh? Ya ya. Nasyarah nasyarah sahafiyul akhbar. Ya. Wartawan ya, Reporter sahaf. telah memberitakan kabar Iya, kabar-kabar, khobar-khobar. Ya, khobar itu berat ya. Kalau zamannya itu akhbar. Nasyarah ini tadi mungkin yang benar ini menyebarkan ya. Nasyarah ya. Menyebarkan itu nasyarah. Bukan menyebarkan ya, menyebarkan ya pakai R ya. Menyebarkan. Fa'amalu sahafi, jawabannya apa Mas Yasin? Nasr Nasru apa? Nasrul Nasru apa? Nasrul akhbaro. Nasrul akhbari seperti itu ya. Nasrul akhbari. Nasrul akhbari. Oh, buat Nasrul. Ya. Ya, ini mungkin teman-teman yang belum tahu ya. Jadi ketika ada isim yang ketemu dengan isim ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, isim masdar ya, ketemu dengan isim juga ya. Ini istilahnya ada yang namanya idhofah. Apa itu idhofah? Idhofah itu memiliki maknanya ya. Berarti kalau babul fasli itu artinya adalah pintunya kelas adanya di tengah-tengahnya ya. Jadi ketika dia itu ada alif lam di harokat di isim setelahnya, tapi kalau isim sebelumnya nggak ada alif lamnya, ini memiliki makna idhofah atau diartikan dengan nya seperti itu ya. Nasrul akhbari berarti penyebarannya atau mungkin penyebarannya kabar-kabar atau mungkin penyebaran kabar juga boleh. Jadi boleh kemudian kita nggak menyebutkannya, ini boleh kita sebutkan, boleh juga tidak. Nasrul akhbar. Baik. Sekarang di sini ya, ini juga boleh ya. Ini kita jawab. Ini juga sama. Ini kita disuruh merubah ya. Disuruh merubah yang namanya fiil menjadi masdar ya. Jadi memang untuk masdar ini sedikit banyak kita harus hafalan ya, supaya nanti teman-teman tahu ya. Nah, untuk yang pertama mungkin saya jawab dulu ya. Yas'adu itu artinya naik ya. Makanya ada yang namanya eskalator ya. Itu artinya atau lift, itu kita terjemahkan dalam bahasa Arab itu artinya mis'ad atau tangga ya, itu sama. Sa'ada yas'adu itu artinya seorang anak laki-laki yas'adu naik ya, wayan zilu dan turun dengan apa? Dengan sulam, dengan tangga. Sulam itu artinya tangga ya. Fasulamu, maka sulam atau tangga alatun merupakan alat li untuk apa? Untuk naik dan turun. Makanya di sini ada fiil di depannya ya. Alatun li as-su'udi wa an-nuzuli, seperti itu ya. Saya ulangi lagi. Yas'adul waladu wa yanzilu bis-sulami fas-sulamu alatun lis-su'udi wan nuzuli. Jadi su'ud itu masdar daripada yas'adu, nuzul itu juga masdar daripada yanzilu, seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Jadi yang titik-titiknya ini kita disuruh ngisi masdar seperti itu ya. Boleh dimulai dari Pak Sarmin yang nomor 2. Halo Pak Sarmin. Oke, Afan masih. Oh ya. Dar al falahu ardahu. Petani menanam di arda bumi apa? Iya, buminya boleh atau sawahnya ya. Sawahnya. Fa min a'malil falah ziraun Fazira'atu ya, agak lupa mungkin ya. fazira'atu min a'malil falahi. Ya. Artinya apa? Maka menanam
ya penanaman. Penanaman adalah perbuatan petani. Ya, dari perbuatan para Perbuatan dari petani. ya, boleh? Ya, di antara mungkin ya atau dari seperti itu boleh ya. Di antara. Sekarang yang nomor 3 boleh Mas Asin? Anta tak buru toriqo bihtirasin. Anda Ibadah ya buru itu menyeberangi ya, menyeberang. Ya. Anda menyeberangi jalan. Dengan Ihtiras. Ya, dengan hati-hati atau dengan harasa yahrusu, itu kan harsun juga boleh, ihtiras juga boleh, berarti dengan penjagaan ya. Ya. Dengan hati-hati juga boleh, atau mungkin lebih tepatnya penjagaan ya. Penjagaan. Ihtiras. Ihtarasa yahtarisu itu kalau kita jadikan masdar menjadi ihtiras. Ya. Ihtaris berjagalah seperti itu ya. Berjagalah fi apa? ihtaris fi ya buru. Masya Allah ya. Hampir mirip ya. Jadi fil aburi ya, fil aburi. Jadi mirip dengan wasolaya. Fil abur. Wasolaya silu jadi abur seperti itu ya. Wasola kan menjadi usul ya. Kalau abaro itu menjadi abur. Oh ini masdarnya ya? Iya, di masdarnya ya. Fil uburi toriko gitu. Iya. Atau ya abur tariki boleh ya seperti itu. Abur tariki ya. Ini juga sama tadi ya. Zero atau ardi. Faziro atau ardi min amal falah seperti itu ya. Itu yang nomor 2 tadi. Sekarang yang nomor 4 Fatan boleh. Ya. Oh ya, Afan sebelumnya. Ini teman-teman sambil ngisi yang di kitab kan? Ya. Di kitabnya ditulis ini. Ya. Ya, alhamdulillah kalau gitu ya. Kalau yang belum sempat nulis nanti bisa di ini ya. Sambil kalau misalkan ada waktu nanti dijawab, diisi lah ya. Sekarang yang nomor 4. Oh, ini ya, apa? Oh. Ya, Fatan. Oh, Fatan hilang ya? Boleh, Mas Sansi sekarang. Atau mungkin Pak Sarmin dulu. Ya, boleh. Nomor 4. Nahnu nang tiku bilisan. Fal lisanu alatun lin natako ya sek. Lin nutaki ya seperti itu ya. Lin nutaki ya. Nutek ya. Bukan nuntek ya Pak Sarmin ya. Lin nutaki ya. Jadi maksud daripada natoko yantiku itu nutek. Berarti artinya apa Pak Sarmin? Kami berbicara dengan lisan. Maka lisan adalah alat untuk berbicara. Berbicara. Ya, seperti itu ya. Sekarang yang nomor 5, Mas Haji. Nutuk. Mas Haji. Oh, ini juga Mas Haji ini suaranya hilang ini kayaknya. Atau mungkin Pak Sarmin lagi boleh. Ini Mas Hansen kayaknya lagi susah jaringan kayaknya. Waqafatis sayyaratu. Anak Ustaz. Ya, ini Mas Hansen belum bisa ya ini. Halo? Oh ya. Iya. Waqafatis sayyaratu fanazalan nasu inda dari waqafati
Ini mirip dengan ibadah haji ya. Rukun haji ada yang namanya Wukuf. wukuf. Nah, iya benar ya. Makanya fanazalan nasu. Artinya apa, Pak? Wukuf, wakufah itu Ber- berkemah apa? ber- Iya kalau haji berkemah ya mungkin ya. Tapi kalau waqafa di sini secara bahasa ini artinya berhenti ya. Waqafa Berhenti. tasayyara itu artinya Berhenti jalan. jalan. Sayyara artinya Sayyarah itu sayyaratun kendaraan, mobil ya. mobil. Mm-mm. Mobil telah berhenti. Mobil telah berhenti, maka manusia turun Hingga hingga pemberhentian itu ya, jalan. ya ketika mobil sedang berhenti ya seperti itu, atau mungkin sedang Wukuf sayyarat. ketika pemberhentian mobil seperti itu ya. Pemberhentian. Di wukuf sayyarati. Ya. Anda masih bingung bentuknya ya? Iya, memang untuk pembentukan dari fiil menjadi masdar ini memang ini Pak Sarmini ya. Perlu hafalan memang ya. Jadi perlu hafalan dan juga perlu pembiasaan. Jadi memang enggak. Makanya untuk bab ini memang agak susah ya. Jadi perlu yang namanya hafalan untuk itu ya. Jadi antum yang tadi saya katakan kalau bisa langsung ditulis saja ya gitu ya. Untuk pembiasaan ya. Sekarang yang nomor 6 Mas Asin boleh? Dan tahdimul ma'idatut ta'am. Ya, al-hadzama yahdimu itu artinya mencerna ya. Mencerna. Kamu mencerna. Iya, ini memang diawali dengan ta, ini biasanya juga anta ya. Cuman anta ini bisa berubah. Hia dengan anta ini secara pembentukan fi'il mudhari sama ya. Makanya ini yang benar itu dia pakai hia ya. Hia kembali ke ma'idah ya. Jadi ma'idah itu artinya hati ya. Hati itu mencerna ta'ama. Makanan ya, ta'am ya. Oh, makanan. Hati kok cerna makanan gimana? Iya, saya kurang tahu juga ya. Jadi ini seperti apa? Yang penting ma'idah ini memiliki mana hati ya, atau mungkin lebih tepatnya liver di situ ya. Jadi kalau jantung itu kolbun ya. Tapi kalau hati dalam medis itu ma'idah atau anak. Nggak apa-apa, kita lanjut saja ya. Fal ma'idatu. Fal ma'idatu makanu. Makan artinya? Makanu tempat. Iya, tempat untuk apa? Tempat untuk hadimu. Hazmi, ya benar ya. Lihazmi atau. Makanun hazmi. Boleh, makanun lihazmi atau ami. Makanun lihazmi ta'ami. Ami, ya seperti itu ya. Langsung ditulis saja ya nanti ya. Karena yang nomor 7 ya. Nomor 7 Pak Sarmin boleh? Nomor 7, yajidul muta'allimi fi amalin hasanin. Ini salah harakat ya. Apaan ya? Yajidu al-muta'allimu ya. Karena dia subjek ya. Yajidu al-muta'allimu fi Yajidu ya, bukan yajidu ya. Yajidu. Ya. Manjadda wajada ya, dari kata itu ya, jadda. Ya, yajidul muta'allimu fi amalin hasanin. Ya. Jadi Susah ya Pak Samin ya. Kalau
jadda ya jiddu itu arti kalau kita jadikan masdar itu menjadi jiddah. Ah, Jadi jiddatul muta'allimi seperti itu ya. Fa jiddatul mu'allimi fi amal hasanin. Fa jiddatul amal seperti itu ya. Fa jiddatul amal akan ya. Fa ini kadang-kadang saya juga sering keliru juga ya merubah masdar ini. Tapi nggak apa-apa ini ya. Fa jiddatul amal. Fa jiddatul amal ini ya. Fi amalin hasanin wajibul muta'allim. Maka artinya dan maka kesungguhan dalam bekerja ya fi amalin hasanin dalam pekerjaannya ya dalam pekerjaan yang baik itu merupakan kewajiban seorang muta'alim. muta'alim atau pelajar. Pelajar. Baik, sekarang yang nomor 8 Mas Ansin. Oh ini ada Fatan sudah gabung ya. Fatan halo. Ya. Sekarang yang nomor 8 Fatan. Wadu'atil 8. Nah, Wada'atil ummu as-sahna ala rafin ala rafi ya. ala rafi farrafu makanun li Beli apa? Kalau waqafa tadi wukuf atau waqaf ya. Kalau wadu'a berarti maka liwadzu'i ya. apa? Liwadzu'i ya. Liwadzu'i Liwad'i sahni. Nah. Artinya apa, Fatan? Oh, letakkan. Ibu meletakkan as-sahna Sahna piring ya, Fatan ya. Oh, ya, Nih. Ibu meletakkan piring di atas Raf. Rak ya, rak. Oh, rak ya. Rak ya, Zat? Ya, rak. Oh, rak ya kan. Di atas rak. Maka rak adalah tempat meletakkan piring. Farafu maka nun liwadzu'is sahni. Sahni. Oke, sekarang nomor 9 Mas Ansin. Ta'lu himmatul mukmini. Ta'lu itu naik ya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Di ala ya'lu dari kata-kata ala ya'lu. Makanya ala itu kan di atas ya. Di ala ya'lu itu naik. Himmah itu artinya gairah. Gairahmu naik. Gairah kaum mukmin naik. Ya, seorang mukmin naik. Berarti fa'ulu ini masalahnya ya. Fa'ulu himmati dan maka naiknya gairah minal iman. Fa'ulu wati himmat. Tadi materi gimana? Alun. Ulun. Fa'ulul himmati. Jadi kan ada alif lam di situ ya. Berarti fa'ulul himmati. Fa'ulul himmati minal iman. Minal iman. Artinya apa? Maka naiklah Kenaikan. gairah. Kenaikan daan di situ. Oh iya, Mas Dari ya. Maka kenaikan daerah tersebut sebagian dari iman. Sebagian dari iman. Seperti itu ya. Sekarang yang nomor 10. La abudullah kulla yaumin. Pak Salmin. Fa'bud
fa'budulillahi. Na'budu ya, pakai nun ya. Na'budu. Na'budullaha kulla yaumin. Hmm. Kita beribadah pada setiap hari. Fa Fa'budu. ibadatun lillah. Fa'ibadatun lillahi min wajibatina. Wajibatina min wajibatina. Artinya apa Mas ini? Maka peribadahan kepada Allah adalah sebagian dari kewajiban kita. Sebagian dari kita. Baik. Oke, saya ulangi lagi ya. Saya minta jawabannya langsung saja ya. Master daripada Sa'idah Yas'adu, Pak Mas Hansin, masternya apa tadi? Sa'idah Yas'adu. Sa'ada Yas'adu Su'ud ya. Su'ud. Kalau yang zil Su'ud. Kalau yang zil Nazla. Nuzulun ya. Nuzul. Karena yang nomor 2, Fatan. Aduh, kumit mulu. Ada Zara'ah. Zara'ah Allahu Arda'a. Ardahu. Langsung saja, maksudnya apa Fatan? Zara'ah, maksud daripada Zara'ah. Zira'ah ya. Bisa ditulis ya. Zira'atul ardi. Zira'ah. Sekarang yang nomor 3, Pak Sarmin. Tabur, maksudnya apa Pak Sarmin? Tak buru menyeberang. Tapi kalau maksudnya? Ihtaris fil uburi. Fil uburi. Tariki. Uburi tariki. Ya. Sekarang yang nomor 4, Mas Hansin. Nantiku berarti maksudnya apa? Maksudku disukun. Tetapi ya. Falisanu alatun lin muttaqi. Oh, ngerti ya? Gimana tuh? Nggak kedengeran? Ya. Nah, apa ini suara anaknya agak sedikit ini mungkin gini. Mungkin pakai headset mungkin headset ya. Apa headsetnya masih belum bisa ya? Dia headset. Apa headsetnya murah. Siap. Nah, nanti bisa nih. Oke, saya baca aja ya. Nah, nanti bisa nih. Falisanu alatun lin nutqi. Waqafatis sayyaratu fanazala an-nasu inda wuqufis sayyarati. Tahdimul ma'idatu tu'ama fal ma'idatu makanun lihadmi at-tu'ami. Yajiddu al-muta'allimu fi amalin hasanin wajiddatul amali fi amalin hasanin wajibul muta'allimi. Wada'atul sahna ala al-rafi fal-rafu makanun li wada'is sahni. Ta'lu himmatul mu'mini fa'ulul himmati minal imani. Na'budullaha kulla yawmin fa'ibadatun lillahi min wajibatina. Yang terkait latihan yang kedua ya, saya kira nanti teman-teman bisa nyatet lah kalau misalkan agak lupa. Karena memang kadang-kadang untuk masa ini sering hafalan kita ya. Jadi kadang-kadang nggak menemukan bentuk pakemnya seperti itu. Baik. Nah, kemudian ya di sini untuk yang latihan yang untuk pelajaran selanjutnya yang ada setelah nih Asyad, pelajaran yang ke-12 ini juga sama ya, merubah yang dari fi'il menjadi masdar ya. Makanya di sini ada ya untuk yang nomor 5 nomor ini ya. Boleh barangkali dimulai dari Mas Hansin, boleh dibaca. Mana afi'u ba'di ajza'il jismi. Mas Hansin?
Manafi'u ya. Munafi'u. Ya ini salah harakat juga ya apanya? Munafi'u Ya benar ba'di manafi'. ismi. Ya. Apa ini yang benar manafi' ya bukan munafi'. Manafi' pakai harakat fathah manafi'. Jama daripada manfaatun. Manfaata ini manafi'u ba'di ajza'id. Manafi'u. Manfaat-manfaat sebagian daripada anggota-anggota badan seperti itu. Oke. Boleh dimulai yang nomor 1. Mas Asin dibaca. Tasyumur rawa Rawaiha bil anfi. Halo? Sama ya syummu ya. Sama ya syummu itu artinya mencium ya. Halo Mas Yasin? Oh, ini mungkin gangguan mungkin ya. Iya. Hilang ini Mas Yasin ya. Boleh Pak Sarmin dibaca? Tasum Rawaiha bil anfi. artinya Wahid mencium bau dengan hidung gitu. ya, siapa yang mencium? Ada tak di depan ya? Berarti Ta, Anda. kamu ya. Kamu. Ya, kamu mencium dengan hidung. Ya, fal anfu. Fal anfu maka hidung adalah alat untuk mencium gitu. Ya, untuk mencium bau-bau. Iya, seperti itu. Ini berarti dari kata syamma ya syummu ya. Itu kamu mencium bau-bau dengan hidung ya. Maka hidung untuk mencium bau-bau. Karena yang nomor 2 ya. Boleh Mas Asin? Ini tadi kepotong ya, Mas Asin suaranya. Iya. Putus tadi. Dan zuru bil ainain. Artinya? Kamu melihat dengan kedua matamu. Kedua mata ya, bukan gadamu di sini ya, dengan kedua mata ya. Maka Fal ainani linnadhari. Maka kedua mata untuk adalah untuk melihat. Untuk melihat ya, seperti itu ya. Jadi ini kita memang disuruh merubah dari fi'il menjadi masdar seperti itu. Sekarang yang nomor 3, Fatan. Nomor 3. Dibaca dulu, Fatan. Nasma'u bil udhunaini. Saya mendengar dengan kuping saya. Sayanya dari mana, Fatan? Kami ya. Kami, ya benar ya. Kami mendengar dari kuping kami. Kalau udhunan? Maka dua telinga ya. Dua telinga mendengarnya. Untuk mendengar ya, untuk mendengar. Dua telinga mendengar, gitu. Jadi ini ya kalau teman-teman perhatikan ya, untuk dua kasus ini, untuk yang kasus nomor 2 sama kasus nomor 3 ya. Untuk yang di sebelah kiri ini kan pakai yang namanya alif dengan nun ya. Tapi yang di sini kita pakai ya dengan nun. Dan memang kasus untuk musanna itu ketika dia itu posisinya setelah ba ya. Setelah ba itu kalau musanna kita dijadikan untuk yang alif menjadi ya seperti ini ya. Yang awalnya udunan ini berubah menjadi udunai ini. Sama dengan isnani. Isnani itu kalau misalkan dia nggak ada yang didahului, nggak ada pendahuluan ba di situ ya. Tapi kalau didahului dengan ba menjadi bil isnaini. Paham ya? Jadi yang aina nih berubah menjadi aina ini
Padahal uduna nih menjadi uduna ini. Begitu. Ya, bisa dipahami ya. Baik, sekarang yang nomor 4, Pak Sarmin boleh? Khamsatun nadu Ya. kutokna Hmm. fil lisani. Mengunyah gitu ya. Nazuku itu Mengunyah. merasakan ya. Zauk itu Merasa. Merasakan. Kita Merasa. merasakan makanan. Merasakan. Kita merasakan makanan dengan lisan. Lisan itu lidah. Lidah, iya benar ya. Jadi Ya. lidah itu kan Ya. indera perasa ya. Makanya kita pakai lisan. Kemudian alisanu. Al-lisanu lidaukir ta'mi. Lisan adalah untuk merasakan makanan. Merasakan makanan. Jadi kata zauk yaduku berubah jadi zauk. Lidauk. Tauk. Sekarang yang nomor 5, Fatan. Nalmasul asya'a bil jildi. Al-jud itu artinya kulit, Fatan ya. Kulit. Kami menyentuh ya, Zat? Saya menyentuh. Ya, benar Kami ya. menyentuh. Kami menyentuh segala atau banyak sesuatu ya, sesuatu yang banyak. Asya itu jamak daripada syai'un. Syai'un itu kan sesuatu ya. Tapi beberapa sesuatu ya dengan kulit. Ke al-jildu kulit untuk apa? Kulit untuk menyentuh sesuatu. Ya, menyentuh sesuatu. Dia bil jildi itu sesuatu ya, Zat? Apa tadi? Kulit. Al-asya. Ya, syai'un itu kan sesuatu ya. Dan kalau asya itu jamaknya. Nah. Baik. Jadi memang untuk yang 5 baris ini memang kita ditunjukkan manfaat atau mungkin fungsi daripada 5 indera kita ya, seperti itu ya. Jadi misalkan tadi ada yang namanya anfun, hidung ya. Itu untuk apa? Untuk mencium ya. Kemudian mata untuk apa? Untuk melihat, nador ya. Kemudian telinga untuk apa? Untuk mendengar asam ya. Kemudian lisan untuk apa? Untuk merasa ya. Kalau kulit untuk menyentuh ya. Oh ya, nah. Ya, yang penting perubahannya itu saja. Iya, yang penting itu Pak. Jadi memang kadang-kadang perlu hafalan ini makanya ya. Dan hafalannya ini memang saya wajibkan untuk teman-teman yang mengikuti peserta di level 2 ya. Ada kitab yang namanya Amthilah Tasrifiyah. Itu nanti kita suruh menghafalkan kitab itu ya. Sekaligus nanti biar tahu pembentukan daripada fi'il menjadi masdar seperti itu. Sambil nanti membaca kitab Nahwu lagi. Oke, baik untuk selanjutnya ya. Nah, di sini ada lanjutannya ya. Ada 7 baris lagi yang belum kita baca ya. Boleh dimulai dari Mas Ensin yang nomor 6. Taqumuna birrijlain. Ini kata gantinya apa, Pak? Mas Ensin, kata gantinya? Ada ta di depannya, ada wawu sama nun di belakang. Anta. Antum ya. Antum. Kalian. Antum. Ya, kalian. Ya. Berarti artinya kalian sedang berdiri. Ya. Kalian sedang berdiri. Dengan rijlun, dengan 2 kaki. Ya. Berarti ar-rijlani 2 kaki untuk Ar-rijlanil qiyami. Qiyam. Ini harakatnya salah lagi nih, Masya Allah ya. Di akhir-akhir banyak yang salah untuk yang kedua ini. 2 kaki untuk berdiri. Ya. Sekarang yang nomor 7. 2 kaki untuk berdiri. Ya, untuk berdiri. Ya. Sekarang Pak Sarmin yang nomor 7. Ya, sab'un. Wa tamsuna 'alal qadamaini. Kalian berdiri di atas berjalan 2 kaki. Ya. Masya yamsi berjalan ya. Jalan di atas 2 kaki. Nah. Al-qadamani lil masyi. 2 kaki. Masih 2 kaki
Untuk untuk berjalan. berjalan ya. Karena yang nomor 8, Fatan? Ya'malul mar'u bil yadaini. Al yadaini lil amali. Seseorang, almarhum itu seseorang ya. Seorang bekerja dengan tangannya, Ustaz. Dengan Dengan kedua tangannya. berarti Kedua tangannya digunakan untuk bekerja. untuk bekerja ya, benar ya. Sekarang yang nomor 9, Mas Azim. Saya apa kerjakan oleh Ya. wa yaqbidul asya'a bil asabi'i dan Asya dan dia ya, dia laki-laki sedang yakubidu. Yakubidu artinya apa ya? Yakubidu itu artinya memegang ya. Memegang ya. Asya itu jamak daripada syai' tadi ya. Syai'un kan sesuatu ya. Jadi kalau asya itu beberapa sesuatu ya. Beberapa hal gitu ya. Dan dia laki-laki. Beberapa hal itu memegang. Dan dia laki-laki ya. Dia Ini memegang ya. segala hal. Dan dia laki-laki memegang beberapa hal dengan bil asabi. Nah, asabi itu jamak daripada isba' ya. Isba' itu jari ya. Jadi kalau asabi itu jari-jari ya. Dengan jari-jari. Berarti al-asabi'u qabdi. Jari-jari Jari-jari itu untuk memegang. Untuk memegang ya. Karena yang nomor 10 ya. Sarmin boleh? Tamduna ta'ama bi asrasikum adrasu limar'it ta'am. Tamadawa yang baru itu artinya mengunyah ya. Mengunyah. Mengunyah makanan di atrasikum dengan geraham ya. Dirus itu geraham ya. Oh, geraham. Dengan geraham itu jamak ya. Geraham. Dirus itu geraham, kalau banyak adros ya. Kalau jamaknya itu adros. Dirsani adros. Geraham. Jadi kalian mengunyah makanan dengan geraham kalian. Ya. Berarti geraham adalah alat untuk mengunyah makanan. Alat untuk mengunyah makanan. Sekarang yang nomor 11, Fatan. Watantiqu bil lisan. Al-lisanu Linnutqi. Ya. Oke. Dan kalau ada tak di depan dan mulutmu. Nantoko yang itu berbicara Fatan ya. Oh, berbicara dan kamu ya, Ustaz? Ya, kamu berbicara. Dan kamu berbicara dengan lisan. Lisan digunakan untuk berbicara. Benar sekali ya, Fatan ya, seperti itu ya. Sekarang yang nomor 12, Mas Sensin.
Apa Mas Hansin? Lupa. Yakhrujul araqu min masamil jildi. Dia keluar. Siapa yang keluar? Arok. Arok itu artinya adalah keringat ya. Dia Keringat. mengeluarkan keringat Oh bukan. di bagian Apaan Mas Hansin ya. Jadi kadang-kadang fiil ini letaknya di depan ya. Makanya untuk subjeknya ini kadang-kadang letaknya setelah fiil ya. Makanya kita katakan keringat itu sedang keluar ya. Oh, keringat itu sedang keluar Min dari dari masami. Masami ya. Al-jilid. Kira-kira apa? Jilid itu artinya kulit, berarti kalau masam artinya Kulit. pori-pori ya, pori-pori kulit. Pori-pori. Pori-pori kulit itu masam itu. Berarti ya kalau araqum min masamil jildi, keringat itu keluar dari Keringat pori-pori keluar dari pori-pori kulit. Berarti pori-pori kulit. Pori-pori kulit Untuk li khurujil araqi, untuk mengeluarkan keringat seperti itu ya. Jadi memang ya untuk lam di sini ketika di situ ada lam itu tidak hanya berfungsi untuk memiliki makna kepemilikan ya, tapi dia itu bisa memiliki makna untuk yang memang di situ mengandung fungsi dari suatu amalan. Di fungsi daripada suatu fiil ini kadang-kadang kita gunakan yang namanya lam di sini ya, untuk gitu ya. Baik, ini ya kalau teman-teman lihat ini merupakan bentuk diantara masdar-masdar daripada beberapa fiil ya, gitu ya. Nah makanya tadi jadda ya jiddu ini menjadi jiddun ya. Ya Mas Hansin? Jadi kalau diikuti masdar dari untuk itu ya. Kalau ya, sering yang seperti memiliki itu bedain. Sama saja, pembentukannya sama. Jadi lam ini dalam bahasa Indonesia ya, itu bisa memiliki makna memiliki atau milik ya. Itu bisa juga memiliki makna untuk ya, kalau dia itu ketemu dengan masdar seperti ini ya. Ya. Makanya di sini ya ketemunya berarti milik ya. Kalau sama isim biasanya memiliki makna milik ya. Tapi kalau ketemu masdar bisa memiliki makna untuk. Ya. Makanya di sini ya kalau kita tambahin lil jiddi itu untuk bersungguh-sungguh ya. Lisihati untuk kesehatan. Gitu ya. Lisairi untuk perjalanan, kan sara yasiru berjalan ya. Lisairi untuk perjalanan. Lil khaiti untuk dijahit. Khotoyah itu kan menjahit ya. Lil khait itu untuk menjahit ya. Linaili itu untuk memperoleh ya. Linaumi untuk tidur. Lil qauli untuk berbicara atau lin untuk sama ya. Kemudian lil alami untuk penyakit. Alam itu kan alim wa ya'lamu itu kan sakit ya. Alam itu penyakit ya. Lil jinayati atau lil jani ya. Janaya jeni ini artinya adalah ini jinayah ya, atau mungkin istilahnya itu apa ya, mungkin jinayah itu dalam bahasa Indonesia lebih tepatnya kriminal mungkin ya, gitu ya, jinayah. Kemudian sa'yun itu artinya lisai. Sa'yas'a ini artinya sebenarnya dalam bahasa artinya adalah berusaha ya. Cuman kalau dalam ibadah haji itu artinya adalah sa'i ya. Sa'i minas safa wal marwah misalkan ya. Atau mungkin ya, jadi berjalan kecil daripada safa ke marwah itu sa'i ya. Berusaha ya. Sahun itu saha yasu artinya lalai ya. Makanya ada sujud sahwi, sujud untuk kelalaian seperti itu ya. Kuwah ini kekuatan, kuwah untuk kekuatan ya. Hayatun itu kehidupan ya. Khosyah ini kekhawatiran atau ketakutan ya, khosyah. Dari khosyah yakhsyah kekhawatiran ya. Kemudian tawayatwi. Tawayatwi ini apa ya? Saya kurang ingat juga ya. Itu enggak apa-apa. Nanti buat PR kita ya. Da'a yad'u ini berdoa ya atau memanggil. Dakwah ini panggilan atau berdakwah gitu ya, memanggil ya. Makanya ada da'i, itu kan orang yang menyeru ya. Wujud itu wajadah kan menemukan ya. Berarti kalau wujud itu penemuan ya. Atau penemuan ya. Kemudian wada'ah ini kan meletakkan, berarti wada'u untuk
meletakkan. Makanya tadi Fatan bacakan liwad'is sahni ya, untuk meletakkan piring seperti itu ya. Baik. Oke, ini insya Allah kita baca lagi di pertemuan besok ya, untuk lebih lengkapnya lagi untuk latihannya juga ya. Untuk sementara ini kita cukupkan sampai sini dulu ya, karena memang waktunya sudah lebih ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Mohon maaf untuk tidak nyamanannya ya. Untuk sementara ini kita tutup acara kita dengan bacaan alhamdulillah alamin ya. Mudah-mudahan besok bisa ketemu lagi ya. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan kita tutup juga dengan kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.